Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik dan soleh-soleha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita atau pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada pagi hari ini, ayo, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Oh iya, kita harus berdoa dulu. Oke, kita sama-sama berdoa ya sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berdoa, masih semangat bukan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menunjukkan nih tujuan pembelajaran kita. Nah, apa saja ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menyebutkan nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan dakwah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, apa ya selanjutnya? Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Baiklah, tadi kita sudah membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, bagian A, Abu Bakar As-Siddiq. Nasab dan gelar Abu Bakar. Oke, nama lengkapnya Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ummi Al-Khair yang semula bernama Salma binti Sakhir bin Amir, sedangkan ayahnya bernama Abu Quhafa yang semula bernama Utsman bin Amir. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Nah, gelar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, karena dia selalu membenarkan apa yang dibawa atau disampaikan Rasulullah SAW. Dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kita akan membahas tentang dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengajak keluarga dan sahabat terdekat masuk Islam. Jadi di sini Abu Bakar mengajak seluruh sahabat maupun keluarga terdekatnya, di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dia selalu mendukung atau menyokong perjuangan Nabi dengan hartanya. Nah, selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sikap yang berani, dermawan, dan juga bijaksana. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Nah, setelah beliau masuk Islam, nah Abu Bakar menjadi khalifah. Kapan ya Abu Bakar menjadi khalifah? Nah,
Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah ketika setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, beliau memiliki tantangan. Tantangannya apa saja? Menangani pemberontakan kaum murtad dan klaim nabi palsu. Nah, setelah itu beliau juga memiliki kebijakan utamanya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan mushaf. Nah, selain itu beliau juga memperluas dakwah Islam. Jadi beliau memperluas dakwah Islam ke berbagai daerah. Kemudian apalagi ya yang harus kita bahas? Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah jasa Khalifah Abu Bakar. Apa saja ya jasanya beliau ini? Nah, yang pertama, menyatukan umat Islam. Wow, keren sekali ya. Beliau ternyata bisa menyatukan umat Islam menghadapi pemberontakan dengan tegas. Yang kedua, menyebarkan Islam. Nah, beliau juga memperluas wilayah kekuasaan Islam di luar Jazirah Arab. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Penyusunan mushaf Al-Quran. Nah, beliau berinisiatif mengumpulkan wahyu untuk menjaga keaslian Al-Quran. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu hebat sekalian. Bagaimana, masih semangat gak nih? Harus semangat dong. Oke, kalau begitu ibu lanjut ya pembahasan kita. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita lanjut materi kita di bagian kedua. Kita akan membahas Umar bin Khattab. Nah, tadi kita sudah membahas siapa ya? Yang pertama tadi yang kita bahas, oh iya, yang kita bahas tadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Umar bin Khattab. Nah, nama, nasab, dan gelarnya. Nama beliau Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau memiliki gelar Al-Faruq. Nah, Al-Faruq itu artinya yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, keutamaan beliau, beliau ini memeluk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran. Wah, keren sekali ya. Beliau hanya mendengar orang membaca Al-Quran, kemudian beliau bisa masuk Islam. Nah, beliau ini adalah pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Khalifah Umar bin Khattab juga berdakwah loh, seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau berdakwah secara terang-terangan. Nah, beliau berdakwah secara terang-terangan di Mekah setelah Umar memeluk Islam. Nah, kemudian beliau mendorong kaum muslimin untuk sholat berjamaah di Ka'bah. Nah, hebat sekali ya beliau ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita tentang dakwah Khalifah Umar bin Khattab adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat. Nah, selain itu juga kita bisa melihat jasa Khalifah Umar bin Khattab. Apa saja ya jasa beliau? Nah, yang pertama, ekspansi wilayah. Nah, beliau ini menaklukkan wilayah Persia. Wah, keren sekali. Kemudian Mesir dan juga Syam.
Nah, beliau ini adalah yang mencetus utama tentang administrasi pemerintahan. Nah, itu berada di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, membentuk sistem birokrasi seperti pengadilan dan dewan pencatatan administrasi. Nah, kemudian beliau juga yang membuat sistem kalender Hijriyah, memulai penggunaan kalender Islam resmi. Jadi kalender Islam itu dimulai pada saat zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, seperti itu anak-anak hebat. Nah, keteladanan Khulafaur Rasyidin, apa saja yang bisa kita ambil contohnya dari kedua Khulafaur Rasyidin ini? Oke, yang kita bisa ambil nih dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah kejujurannya. Terus yang kedua, pengorbanan beliau. Nah, yang ketiga apa tuh? Kelembutan. Jadi selain dari tiga ini, nah kita lanjut ke Khalifah Umar bin Khattab. Nah, apa saja yang bisa kita contoh dari Khalifah Umar bin Khattab adalah keadilannya. Beliau adalah pemimpin yang adil. Nah, setelah keadilannya apanya lagi nih? Keberaniannya. Beliau juga seorang yang pemberani. Terus selanjutnya apa lagi? Nah, dan kepemimpinannya. Kita bisa mencontoh dari dua khalifah yang kita pelajari hari ini, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyimpulkan dulu nih pembelajaran kita. Nah, ibu bacakan ya. Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban Islam yang berdampak pada dunia. Mereka melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menegakkan ajaran Islam, membangun pemerintahan yang adil, dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Oke, di bawah kepemimpinan mereka, berbagai pencapaian signifikan tercapai seperti penyebaran Islam ke wilayah-wilayah baru, pengembangan sistem administrasi yang terukur, dan kodifikasi Al-Quran yang menjadi panduan utama umat Islam. Dengan keadilan, kebijaksanaan, dan visi mereka, Khulafaur Rasyidin tidak hanya memperkuat fondasi umat Islam, tetapi juga memberikan warisan peradaban yang terus dirasakan hingga saat ini. Alhamdulillah, materi kita untuk hari ini udah selesai. Nah, untuk melengkapi materi kita dan untuk mengukur pemahaman siswa, pemahaman anak-anak sekalian tentang materi kita kali ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya gampang kok, tinggal kalian catat di bukunya ya. Nah, Ibu hanya memberikan 4 soal. Nah, itu soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan ya. Semangat dan terus belajar. Akhirul kalam, summa wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat mengerjakan soal-soalnya ya anak-anak hebat, soleh dan soleha.